Shalom. Selamat pagi para jemaat dari Gereja PRKI Nederland di Amsterdam Zuidoost. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali menghadiri dalam ibadah Gereja PRKI Nederland saat ini. Dan juga untuk para jemaat yang mengikuti melalui live streaming atau siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale dan juga dengan untuk tim kantorianya. Terima kasih. Untuk ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah, kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, saya mempersilakan jemaat berdiri dan bersama kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Opwekking nomor 815, Vol dit huis met glorie. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng huldigheid aan u. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, liefde gemeente in de Heer Jezus Christus, laten we beginnen onze eredienst van vandaag. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Tema dari Gereja PRKI di Nederland tahun ini adalah Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu. Dan tema
pada hari ini, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita memasuki minggu-minggu koinonia. Dan tema ibadah kita pada minggu ini adalah Allah menjadikan kita sahabatnya. Dan bagaimana dengan kita? Untuk itu mari kita menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 453 ayatnya yang pertama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari broeders en zusters, laten wij in berouw en verlegenheid en alle nederigheid samen onze zonde voor Jezus Christus belijden. Laten wij samen bidden. Ja, heilige God en Vader, die vol van liefde zijt, wij belijden voor u, zoals wij ook belijden voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken, als ze ook tekortgeschoten zijn in het goede te doen. Wij belijden dit voor u. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Al onze tekortschieten als gelovige mensen, die gij geheiligd hebt in deze wereld, die zwakheid van onze geloof, de ontrouw en de geslotenheid, de onduidelijkheid in onze getuigenis, onze overtredingen en onze zwakheid belijden wij voor u. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Vergeef ons onze zonden en schenk ons uw vrede, ja Vader. Verloos ons van onze zonden en vernieuw ons leven in Jezus Christus, de zaligmaker van de wereld. Amen. Broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, indien wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig, zodat Hij al onze zonden en schuld vergeeft en ons heiligt van al onze ongerechtigheid. Daarom laten wij elkaar ook vergeven en ons verontschuldigen, de een tegenover de andere, opdat de liefde van Christus duidelijk is in ons dagelijks leven. Zusters en broeders in de Heer Jezus Christus, ik verzoek u te gaan staan en te luisteren naar de richtlijnen van voor nieuw leven, zoals geschreven staat in Galaten 5 vers 24 tot met 25. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle voortschot en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we samen zingen op Opwekking 616, hou mij dicht bij u.
gemeenschap hier. Alleen begrijp wat ik nodig heb. Liefde die mij warmte geeft. Stuw mij in armen neemt. Leg mij naar uw hand. Breng mij terug naar u. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. U bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij u. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Saya persilahkan vokal grup Amsterdam Zuidoost untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Ik denk er is geen kindernevendienst, toch, Bung Rensi? Dus liefde gemeente in de Heer Jezus Christus, laten wij bidden om de leiding van de Heilige Geest voor de bediening van het woord van God beginnen. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Mari, laten we samen bidden. Goede God, die op de dag van heden de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest wil onderwijzen. Wij bidden u, geef dat wij ook door uw geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen. Zend uw licht en uw waarheid en verlicht de ogen van ons verstaan om uw heilige geheimen te verstaan. Geef dat wij ze zo horen dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn en dat wij vrucht mogen dragen, het koninkrijk der hemelen waarde. Door uw Zoon Jezus Christus onze Heer, die met u en de Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Lieve gemeente in de Heer Jezus Christus, onze schrijflezing voor vandaag, genomen uit Genesis 35 vers 1 tot met 15. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 15 in bahasa Indonesia. Ya. Dibacakan dalam bahasa Indonesia oleh Ouderling Bung Rensi. Saya persilahkan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sichem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, dan didirikanlah mezbah di situ. Dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan dia kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati ia. Firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yaitu Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikianlah firman Tuhan. Aldus het woord van de Heer, lof zij u Christus, halleluja, halleluja, halleluja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Bagaimana kabar? Lama kita tidak bertemu sepertinya ya.
Sebelum saya mulai khotbah, saya mau sampaikan ada satu kesalahan kecil di hari ini, yaitu pembacaan kita akhlak bukan Genesis, tapi Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Kalau boleh dibaca lagi boleh, Bung Ramsi? Ishin problem? Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Akhlak itu pembacaan kita. Jadi hari ini jemaat di Amsterdam Zuidoost mendapat berkat 2 kali, baca Alkitab 2 kali. Jadi saya berpikir itu bukan satu masalah toh buat kita bersama. Sama sekali tidak. Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Bisa Bu Yansu? Ya, betul lagi. Good. Pembacaan firman yang kedua pada hari ini. Yes. Terambil dari Yohanes 15 ayat ke 12 sampai 17. Oke, demikian firman Tuhan. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebagai hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Rensi. Ada baiknya juga setelah pembacaan kedua, karena semua buka Alkitab. Biasanya kan kita hanya fokus di Beamer. Terkadang karena tahu semua ada di Beamer, kita tidak bawa Alkitab. Dan tidak merasa juga wajib bawa Alkitab, karena semua ada di Beamer. Tapi hari ini kita belajar bahwa memang bagaimanapun, apapun resikonya, apapun situasinya, Alkitab harus tetap dibawa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Taman Eden memperlihatkan bagi kita ada sebuah hubungan yang ideal antara Allah dengan manusia ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Itu cerita kita semua tahu. Adam dan Hawa sangat menikmati yang hubungan yang akrab dengan Allah. Tidak ada ritual, tidak ada upacara atau agama, yang ada hanya hubungan cinta kasih yang sederhana antara Allah dengan umat ciptaannya. Adam dan Hawa bersuka karena bersuka bersama Allah tanpa dihalangi ada rasa bersalah atau takut, dan Allah pun bersuka bersama mereka. Tetapi hubungan yang ideal ini menjadi hancur ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tidak ada lagi yang namanya persahabatan yang indah seperti sebelumnya. Tidak ada lagi yang rasa yang akrab tanpa rasa takut. Yang ada hanyalah hubungan persahabatan yang hancur, yang mengakibatkan mereka terpisah dari Allah. Lalu Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, situasi ini berubah. Situasi persahabatan yang hancur itu ketika Yesus membayar dosa-dosa manusia yang jatuh dalam dosa itu di kayu salib. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus ini menciptakan satu hubungan yang baru. Hubungan yang baru antara Allah dan manusia. Dan ini berarti bahwa persahabatan dengan Allah, Sang Pencipta, itu hanya mungkin karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini Yohanes 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitahukan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku." Itu pernyataan Yesus Kristus. Nah, kata sahabat
dalam bacaan ini bukan berarti hubungan yang biasa-biasa saja, melainkan suatu hubungan yang dekat dan dipercayai. Saya percaya sekali, ini nggak ada di sini. Ik geloof dat wij, ieder van ons, hebben beste vriend, toch? Nggak ada kan orang yang nggak punya sahabat? Atau ada yang nggak punya sahabat? Semua pasti punya sahabat, toh? Tenminste één persoon. Pak Norman ada sahabat nggak? Nah, Pak Norman orang yang super sibuk saja ada. Ik geloof dat iedereen heeft. Paling tidak satu. Sulit untuk dipahami bahwa Allah yang maha segala sesuatu itu menginginkan kita sebagai sahabatnya. Allah sangat ingin kita mengenal Allah secara akrab. Sesungguhnya Allah merencanakan segala sesuatu dalam alam semesta ini, mengatur sejarah termasuk rincian kehidupan kita supaya kita ini menjadi sahabat Allah. Nah, Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 27 berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim mereka, batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari masing-masing kita. Mengenal dan mengasihi Allah merupakan hak istimewa terbesar bagi kita. Siapa kita sampai Allah begitu rindu, begitu menginginkan kita sebagai sahabatnya. Jika kita mengenal dan mengasihi Allah, itu merupakan kebanggaan terbesar bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Allah berfirman dalam Yeremia 9 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Allah. Ini yang menjadi kesukaan Allah, bahwa kita mengenal Allah dengan baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersahabat, pasti kita kenal sahabat kita, toh. Als we hebben beste vrienden, musti we goed kennen met elkaar. Kita tahu apa yang sahabat kita tidak suka, apa begitu juga sebaliknya. Nah, kalau Allah kenal betul siapa kita, dan Allah ingin kita kenal betul siapa Allah. Merupakan sebuah kebanggaan bagi Allah jika kita mengenal Allah dengan akrab. Allah bangga jika kita bermegah karena Allah. Allah bangga jika karena persahabatannya dengan kita mengenalnya dengan baik. Dan melalui pengenalan itu kita bermegah. Dan itu saya lihat dari Bung Norman. Dulu sebelum jadi majelis dan perbestur, jarang terdengar dari mulutnya, benar nggak Kak Susan? Bilang, kalau saya salah benar. Puji nama Tuhan dong Ibu Pendeta. Terpuji nama Tuhan Ibu Pendeta. Sekarang selalu itu diucapkan. Karena apa? Kenal dengan baik sekarang. Siapa Allahnya? Betul nggak Bung Norman? Toh? Aduh, saya tadi masuk, saya dengar kabar kalau di Amsterdam Zuidoost ada 18 hamba Tuhan melayani di sini. Jadi majelis dan jadi bestur. Toh, Bung Norman? 18. Saya ingat betul bagaimana berdoa di sini supaya cari majelis satu saja. Sekarang ada 18 dagelijks pelayan-pelayan dalam jemaat ini. Sungguh Tuhan itu baik. Makanya Bung Norman, aduh puji nama Tuhan Bu Pendeta. So, karena kita mengenal, sulit membayangkan bagaimana suatu persahabatan yang akrab bisa terjadi antara Allah yang maha kuasa dan sempurna itu dengan manusia seperti kita yang berdosa dan tidak sempurna. Besef you need. Sadarkah kita hal itu? Allah yang sudah membuktikan kerinduannya untuk menjadikan kita sahabat dengan pengorbanan terbesar, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita layak menjadi sahabat Allah. Tapi ya bukan itu yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu. Itu sudah sering kita dengarkan. Tapi pertanyaan bagi kita bukan apakah Allah sudah menjadi sahabat kita, tetapi pertanyaan yang penting bagi kita yang hari ini saya ingin kita renungkan adalah apakah kita menjadi sahabat Allah? That's the vraag. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah persahabatan itu terjadi antara dua pribadi atau lebih. Sebuah persahabatan itu selalu terjadi karena ada hubungan timbal balik. Kita tidak akan bersahabat dengan orang yang cuma profiter en van ons, nooit. Tidak toh? Kita bersahabat dengan orang yang
seirama dengan kita, punya hobi yang sama, suka makanan yang kadang-kadang sama, suka wingkelan yang sama, punya sesuatu yang sama dengan kita. Kita suka hal yang sama kalau bersahabat, atau paling tidak kita bisa unpassen, ada timbal balik. Sebuah persahabatan bisa terjadi, ini penting. Sebuah persahabatan bisa terjadi karena ada keputusan, pilihan yang kita buat untuk seseorang dijadikan sahabat. Kita memilih dengan siapa kita bersahabat. Orang tidak bersahabat, plotting terjadi gitu, nggak ada. Itu pilihan. Saya nggak bisa bersahabat dengan Tante Wil, oh nggak bisa. Apalagi dengan Bang Norma, oh sama sekali tidak. Tapi saya bisa bersahabat dengan Kak Susan. Itu pilihan kita. Kita membuat keputusan itu. Begitu juga persahabatan kita dengan Allah. Kita bisa menguji diri kita sendiri apakah kita sudah bersahabat dengan Allah atau tidak. Hari ini saya menggunakan 4 kategori penting yang menjadi dasar kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah bersahabat sejauh ini, sudah bersahabat dengan Allah. Yang pertama, kategori pertama adalah kejujuran terhadap Allah. Kalau kita bersahabat, kita jujur kan dengan sahabat. Terkadang wij kunnen eerlijk tegen onze beste vriend daripada suami atau istri kita. Benar nggak? Jangan bilang enggak. Atau lebih jujur daripada kepada orang tua kita atau anak-anak kita. Landasan utama bagi persahabatan dengan Allah adalah kejujuran. Baik mengenai kesalahan-kesalahan kita maupun mengenai perasaan-perasaan kita. Allah tidak mengharapkan kita untuk menjadi sempurna karena Tuhan tahu siapa kita. Tetapi Allah sungguh-sungguh menekankan kejujuran. Di dalam Alkitab, sahabat-sahabat Allah jujur mengenai perasaan mereka. Dan dengan seringkali mengeluh, mengkritik, menuduh, dan berargumentasi dengan Allah. Meskipun demikian, Allah tidak terganggu dengan kejujuran mereka. Karena Allah tahu bahwa Allah sendiri yang mendorong mereka untuk jujur. Contohnya Abraham. Allah membiarkan Abraham mempertanyakan serta menantang Allah perihal kehancuran kota Sodom. Allah mendengar dengan sabar banyak tuduhan Daud. Dari Mazmur 1 sampai 150 kalau Bapak Ibu baca. Berapa banyak itu komplain dari Daud. Berapa banyak puji-pujian dari Daud. Allah tidak membantai Yeremia ketika Yeremia menyatakan bahwa Yeremia mengordelan Allah. Allah membuatnya tidak berdaya saat itu. Allah tidak marah. Ayub yang mau dibilang sahabat Allah yang sejati. Ayub dibiarkan. Allah menyatakan kepahitannya selama penderitaan yang dialaminya. Ayub protes kan sama Allah, apa kesalahan yang aku buat sampai aku boleh menerima begitu banyak penderitaan? Dan akhirnya Allah membela, memulihkan keadaan Yakub bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jika Allah bisa menghadapi dan menerima kejujuran yang terbuka dan hebat dari para sahabatnya seperti yang dikisahkan dalam Alkitab, maka tentu saja Allah pun dapat menghadapi dan menerima kejujuran yang terbuka dan hebat dari kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu marah dengan Tuhan? Ibu Lia ketawa. Dia pernah marah dengan Tuhan. Mardi juga kan? Lia, tuh Carmelia. Semua kita pernah marah dengan Tuhan. Tapi apakah kita pernah jujur bilang sama Tuhan? Takut loh ya. Aduh, marah dengan Tuhan ntar akan jadi dosa, diperhitungkan sebagai dosa. Oh tidak sama sekali. Tuhan menunggu kita jujur di hadapan Allah, bahkan ketika kita marah sekalipun. Pernahkah kita menyampaikan protes, kekecewaan, bahkan ketika marah dengan jujur kepada Allah? Ataukah kita merasa menyampaikan protes, kekecewaan, bahkan marah kita kepada Allah itu tindakan berdosa sehingga tidak perlu menyampaikannya kepada Allah? Simpan aja dalam hati, padahal Allah tahu dari dalam hati. Dalam hati kita ada marah, ada kecewa, tapi kita pretending gitu, pura-pura kalau kita nggak marah. Kita biasanya nanti Tuhan yang tahu. Tuhan butuh kejujuran dari kita. Idealnya kita harus cukup dewasa untuk memahami bahwa Allah menggunakan segala sesuatu sebagai kebaikan bagi hidup kita. Tapi sebaliknya kita memendam kemarahan terhadap Allah karena banyak hal dalam kehidupan kita. Kita bisa memendam marah pada Allah karena penampilan mungkin kita tidak seindah orang lain. Kita bisa memendam marah pada Allah karena latar belakang kita atau keluarga kita yang tidak sehebat orang lain. Kita bisa memendam marah kepada Allah karena Allah menjawab doa-doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Bapak Ibu, ketika kita berdoa kita sudah punya voorstellen gitu. Begini. Nanti Tuhan pasti kasih begini. Karena kita percaya Tuhan akan menjawab lebih, tapi bukan kehendak kita. Lalu ketika kita terima jawaban jauh dari apa yang kita voorstellen, kita menjadi kecewa. Kita bisa memendam marah pada Allah karena luka-luka di masa lalu yang masih membayangi kehidupan kita sampai saat ini. Dan bahkan kita bisa memendam marah pada Allah karena Allah tidak bertindak dalam berbagai hal di dunia ini seperti yang kita harapkan. Saat sekarang ini saya lagi marah sama Tuhan karena begitu lama perang di Israel Palestina. Begitu banyak korban. Justru mereka-mereka yang tidak tahu apa yang terjadi justru jadi korban. Saya marah dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan diam, tapi itu bisa terjadi. Tuhan punya rencana apa? Kita tidak tahu, tapi itu membuat saya gelisah sekali. Karena kita berpikir, kita marah, kita bisa berpikir bahwa kita bisa bertindak lebih cepat dan tepat. Kalau kita diizinkan bertindak, padahal kita bukan Allah. Kita selalu berperkara dengan tindakan Allah. Mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang tidak sesuai harapan kita terjadi dalam hidup kita? Kalau Tuhan Allah menganggap kita ini sahabatnya. Tindakan untuk melepaskan protes kemarahan kita dengan jujur kepada Allah adalah langkah pertama bagi kita untuk membangun kejujuran kepada Allah. Untuk mengajari kita tentang kejujuran. Allah memberi kita kitab Mazmur, buku panduan, penyembahan, penuh jeritan, kemarahan, kebimbangan, ketakutan, dan penderitaan, kepahitannya digabungkan menjadi satu buku yang penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian, pernyataan iman. Semua ungkapan emosi itu ada dalam kitab Mazmur. Kalau kita baca betapa indahnya Daud bisa merangkai kata-kata kemarahannya dengan indah sekali. Kekecewaannya dengan indah sekali. Kita bisa belajar dari kitab Mazmur. Persahabatan sejati dibangun di atas kejujuran. Apa yang tampak sebagai sebuah keberanian yang tidak pantas, menurut kita marah kepada Allah itu tidak pantas. Dipandang Allah sebagai kejujuran yang benar. Allah mendengarkan kata-kata yang jujur dari sahabatnya. Allah bosan dengan kata-kata klise yang religius dan bisa dimanipulasi hanya untuk memuji Allah supaya Allah menjawab doa-doa kita. Jika kita bersahabat dengan Allah, maka Allah meminta kejujuran kita. Nah, pertanyaannya, sudah jujurkah kita kepada Allah? Kalau jawabannya ya, kita sudah jujur. Sejauh mana kejujuran kita kepada Allah? Kategori yang kedua adalah taat kepada Allah dengan iman. Setiap kali kita mempercayai hikmat Allah dan melakukan apapun yang Allah firmankan, meskipun terkadang kita tidak mengerti maksud Allah di balik semua yang difirmankan oleh Allah, kita sudah memiliki persahabatan dengan Allah. Kita tidak mengerti apa maksud Tuhan dengan segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tapi kita sudah dijadikan sahabat. Kita biasanya tidak menganggap ketaatan sebagai suatu ciri khas sebuah persahabatan. Namun Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini, Yohanes 15 ayat 14 berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Artinya bahwa Tuhan menganggap kita sahabat kalau kita melakukan perintahnya. Kalau kita tidak melakukan perintahnya, kita bukan sahabat Allah. Kita mentaati Allah bukan karena kewajiban, atau karena kita takut, atau karena paksaan. Kita mentaati Allah karena kita mengasihi Allah dan percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Coba kita perhatikan bahwa Yesus mengharapkan agar kita hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam menjaga persahabatan dengan Bapanya. Hubungan Tuhan Yesus dengan Bapanya membuktikan bagi kita adalah dalam persahabatan adalah cara terbaik menghidupkan hubungan orang tua dan anak. Bersahabat. Kan biasanya guru-guru, ada ibu dosen di sini, ibu-ibu dosen. Cara terbaik untuk membangun suatu hubungan dalam rumah antara orang tua dan anak mulai dengan bersahabat. Ya,
Jangan sampai anak-anak kita mau mengeluh, mau cerita, mereka cari sahabatnya daripada kita sebagai orang tua. Mulailah dengan bersahabat dengan anak-anak. Itu kita belajar dari hubungan antara Allah Bapa dengan anaknya Yesus Kristus. Hubungan Yesus Kristus dengan Bapanya adalah teladan bagi persahabatan kita dengan Allah dan teladan persahabatan kita dengan sesama kita. Apa bentuk teladan itu? Tuhan Yesus melakukan apapun yang Bapanya minta karena kasihnya kepada Bapanya. Dan itu artinya ada tindakan aktif. Persahabatan yang sejati tidak membutuhkan tindakan pasif. Tindakan pasif itu orang bahasa kita hari-hari NATO. Tahu NATO? No action, talk only. Ya kita kan bersahabat. Oke. Gue sakit, aduh sorry ya gue gak bisa datang lihat lu, gue ada ini ada itu. Kita bikin segala macam alasan untuk tidak bisa memperlihatkan kasih kita kepada sahabat. Itu bukan tindakan aktif, tapi itu tindakan pasif, NATO. Persahabatan yang sejati tidak membutuhkan tindakan pasif, tapi membutuhkan tindakan aktif. Ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita, menjaga kekudusan hidup kita, memberikan pengampunan, membawa orang lain kepadanya, itu semua tindakan aktif yang berdasarkan kasih kita untuk Tuhan. Berdasarkan kasih kita untuk Tuhan, semua itu tindakan aktif yang menjadi bukti ketaatan kita pada Tuhan Yesus karena kita mengasihinya. Kita seringkali ditantang Allah untuk mengajarkan hal-hal besar. Dalam tanda petik bagi saya itu hal besar. Seperti mengasihi musuh kita. Itu hal besar Bapak Ibu. Kalau membenci musuh kita itu hal paling gampang yang kita lakukan. Tapi mengasihi musuh kita itu hal besar. Itu bukan perkara yang mudah bagi setiap umat manusia. Tetapi kita ditantang oleh Allah untuk melakukannya. Untuk melihat apakah kita taat kepada Allah. Tetapi sebenarnya Allah lebih senang kita melakukan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah karena kita mengasihinya. Kesempatan-kesempatan kecil selalu mengasihi kita, selalu mengelilingi kita setiap hari. Menunggu kita melakukannya sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Seperti contoh, sabar. Saya nggak tahu orang lain dari suku lain, tapi untuk orang Ambon, sabar itu dagelijks uitdagingen. Benar nggak yang merasa orang Ambon of orang Kupang di sini? Sabar itu betul-betul challenge untuk kita setiap hari sebagai orang. Saya nggak tahu orang lain, tapi untuk orang Ambon seperti saya itu setiap hari harus bergumul dengan kata sabar. Itu hal-hal kecil, lemah lembut. Kalau untuk orang Jawa miskin well, untuk orang Manado miskin well, tapi untuk saya orang Ambon, aduh lemah lembut. Bener nggak Pak Norman? Tante Wil, bener kan? Kita kan nggak pernah kapan Bapak Ibu dengan orang Ambon, halo selamat pagi, selamat pagi. Kalau kita menegur orang itu belum ngomong loh, baru dari ekspresi saja orang sudah takut dengan kita. Tapi kalau orang Jawa tuh bisa, jangan gitu, bagaimana bisa begitu, bener nggak? Orang Ambon, ya ampun Tuhan. Saya bicara karena saya orang Ambon. Saya nggak berani bicara dari sisi orang lain. Saya tahu betul siapa kita sebagai orang Ambon. Hal-hal kecil itu hal kecil. Mungkin tidak terlihat oleh mata manusia sebagai sesuatu yang luar biasa. Kita yang orang Ambon belajar sabar, belajar lemah lembut itu mungkin buat orang lain tidak terlihat. Padahal kita struggle tuh, kita betul-betul berjuang untuk itu. Terlihat tidak hal biasa saja bagi manusia. Tapi di mata Allah. Allah memperhatikannya dan memperhitungkannya sebagai sebuah ketaatan kepada perintah Allah untuk sabar, lemah lembut, tidak sombong satu terhadap yang lain. Jika kita mampu melakukan hal-hal seperti ini karena ketaatan kita kepada Allah, bukan supaya kita terlihat rohani, maka kita mampu membuktikan bagi Allah bahwa kita sudah menjadikan Allah sebagai sahabat kita. Pertanyaannya, sudahkah kita taat pada Allah? Kategori yang ketiga adalah memilih untuk peduli apa yang Allah peduli.
Inilah yang dikerjakan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat peduli apa yang penting bagi sahabatnya. Semakin kita akrab sebagai sahabat Allah, kita akan mengenal dengan baik apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Kita bersahabat, kita pasti tahu apa yang sahabat kita suka dan apa yang sahabat kita tidak suka. Kita tahu betul. Tahu ekspresinya, oh nggak suka. Tahu ekspresinya, oh ya suka. Kita tahu betul. Begitu juga dengan Allah. Sehingga ketika kita menjadikan Allah sahabat kita, maka kita semakin peduli. Semakin peduli. Kenapa saya pakai kata semakin peduli? Karena kita sudah peduli. Tetapi ketika menjadikan Allah sebagai sahabat, kita menjadi semakin peduli. Semakin peduli terhadap hal-hal yang ada Allah peduli. Kita akan bersedih dengan hal-hal yang membuat Allah sedih, dan bersuka cita atas hal-hal yang mendatangkan kesenangan bagi Allah. Apa kepedulian Allah, Bapak Ibu? Kepedulian Allah dalam dunia ini cuma satu, penebusan umat manusia. Allah ingin agar semua anaknya yang terhilang ditemukan. Itulah satu-satunya alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Tadi dalam konsistori saya ngobrol dengan majelis, lalu Pak Norman sharing bahwa dalam kertas, di atas kertas, Gemeenteleden van Amsterdam Zuidoost is 100 mensen, gemeenteledennya 100 gemeenteleden. Tapi aanwezig zijn elke zondag tidak sampai 100. Dus Pak Norman punya ide tadi, kita harus berusaha supaya menarik kembali jemaat. Nah, itu kepedulian Allah. Menarik kembali, memanggil kembali jemaatnya yang pergi. Hal yang paling berharga bagi Allah adalah keselamatan umat manusia. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Allah peduli kepada seluruh umat manusia. Karena Allah sangat mengasihi umat manusia. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan sampai kita yang sudah Allah anggap sebagai sahabat, kita menjadi alasan orang pergi dari persekutuan Tuhan. Kita menjadi alasan orang pergi dari gereja Tuhan. Kita menjadi alasan banyak orang berbalik dan menyangkal Tuhan. Jika kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, maka kita harus peduli dengan keselamatan umat manusia. Karena itulah kepedulian Allah, yaitu bahwa semua umat manusia diselamatkan. Jika kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita, maka kita akan peduli jika melihat ada umat manusia yang melakukan dosa yang dapat menyebabkan Allah sedih dan marah. Kita peduli dengan cara menegurnya dalam kasih. Jika kita menjadikan Allah sahabat kita, maka kita akan peduli jika ada umat manusia yang sudah mendengar tentang Allah, tapi masih menjauhkan diri dari Allah. Kita peduli dengan cara mendekatkan Allah kepada mereka, dengan menjadikan kita sebagai saksi Allah. Kata yang selalu saya pakai adalah wij worden open Bible voor de hele wereld. Wij zijn open Bible. Kita ini jadi Alkitab terbuka untuk dunia ini. Dimanapun kita ada, kita adalah Alkitab terbuka. Anda berpikir, Anda bicara, Anda bertindak, berekspresi, apapun yang Anda karyakan dari tangan Anda, jalan-jalan yang Anda lalui itu menunjukkan siapa Tuhan. Karena kita adalah Alkitab terbuka. Orang tahu siapa Tuhan kita dari kita. Karena kita adalah sahabat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kategori yang keempat adalah merindukan persahabatan dengan Allah lebih dari segala hal yang lain. Kebenarannya adalah kedekatan kita dengan Allah bergantung pada pilihan kita. Persahabatan yang akrab dengan Allah adalah suatu pilihan, bukan kebetulan. Kita harus dengan sadar mengupayakan persahabatan dengan Allah itu lebih dari apapun. Seberapa berharganya persahabatan dengan Allah bagi kita,
itu menentukan bagaimana kita memilih kehidupan persahabatan dengan Allah. Apakah untuk bersahabatan dengan Allah kita bersedia melepaskan hal-hal lain dalam hidup kita yang tidak penting. Kita bisa saja memiliki kerinduan akan Allah pada masa lalu ketika kita mulai mengenal Allah. Tetapi kehilangan kerinduan tersebut dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, dari mulai mau berdiri mengaku menerima Tuhan sebagai juru selamat, mengaku sebagai orang Kristen, dalam perjalanan itu sampai saat ini ada naik turun dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan itu bisa mengaburkan, bahkan menghilangkan kerinduan kita untuk Allah. Inilah masalah-masalah orang Kristen di Efesus, yakni mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka melakukan semua yang benar bukan lagi karena kasih, tapi karena kewajiban. Dan terkadang itu terjadi pada kehidupan kita. Coba kita renungkan sejenak. Apakah kita mengakhiri ibadah setiap hari Minggu karena kewajiban pelayanan? Atau sebagai tuntutan kewajiban spiritualitas kita sajakah? Ataukah karena kita mengasihi Allah? Sometimes Psalms itu tidak terlalu download untuk kita lihat. Aku datang hari Minggu nih karena aku harus hadir, atau karena aku rindu untuk bersekutu dengan Allah. Apakah kehadiran kita dalam setiap ibadah Minggu, setiap aktivitas gereja kita karena kerinduan kita bersekutu dengan Allah melalui persekutuan jemaat, ataukah hanya untuk membangun kehidupan sosial sebagai sebuah komunitas yang memiliki akar yang sama, yang penting for gezelligheid? Kegiatan gereja itu mestal untuk gezelligheid. Habis itu, apakah bertumbuh dalam Tuhan melalui kegiatan itu? Itu tanda tanya besar. Itu harus berani kita evaluasi. Apakah kesediaan kita mendengar pewartaan firman Allah selama ini karena kerinduan kita mendengar suara penguatan, harapan, suara penghiburan, suara pemberkatan, dan juga rindu untuk ditegur oleh Allah? Jika kita sahabat Allah, maka kerinduan untuk bertemu dengan Allah di dalam waktu pribadi kita dengan Allah, kerinduan untuk berbicara dalam doa yang rutin, kerinduan untuk bersekutu dengan Allah dalam ibadah-ibadah dan semua aktivitas persekutuan yang kita lakukan, kerinduan untuk menyenangkan hati Allah, membuat Allah tersenyum dengan melakukan semua kehendak Allah, semua itu adalah prioritas utama dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya selalu rindu sekali untuk bertanya, Bapak Ibu masih punya waktu rutin yang dilakukan untuk bertemu, bicara, dengar dengan Allah? Atau karena kesibukan kita menyita 24 jam itu sampai kita tidak punya waktu untuk bicara dengan Allah, berdoa dengan Allah. Cuma Tuhan terima kasih sudah sampai di rumah. Tuhan saya mau berangkat kerja. Tuhan saya mau kerja. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Amin. Tapi kita tidak memberi waktu untuk mendengar apa mau Tuhan. Allah adalah prioritas kita, dan itu berarti bahwa kita berani untuk meninggalkan semua hal yang menghalangi kita untuk melakukan prioritas utama hidup ini dan berbalik untuk memiliki kehidupan yang bersahabat dengan Allah, untuk mengubah kita semakin serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada apapun dalam kehidupan kita ini lebih penting dari persahabatan kita dengan Allah. Saya pikir kita semua sadar hal itu. Kita semua tahu hal itu. Inilah hubungan yang tidak akan pernah berakhir dan akan berlangsung selamanya. Tidak akan pernah dikhianati. Tetapi yang harus kita ingat adalah persahabatan dengan Allah itu sebuah pilihan. Kita yang menentukan pilihan itu. Pilihan yang kita sendiri harus memilihnya. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menutup khotbah ini, maukah kita semua memilih untuk bersahabat dengan Allah? Masing-masing kita menjawabnya di hadapan Allah. Amin.
Kita menyanyi Kidung Jemaat 408. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang yang percaya di segala waktu dan di tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat kita akhiri bersama dengan berdoa Het Onze Vader, het gebed Onze Vader. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ya Allah yang kekal kudus dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sapa dalam tuntunan Roh Allah yang kudus kami kenal. Kami datang sebagai jemaat gereja pergi di Nederland, gemeente Amsterdam Zuidoost, dengan syafaat kami pada Tuhan. Berucap syukur karena Tuhan menjaga melindungi kami sampai hari ini. Dalam syafaat kami ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, khususnya pemerintah Belanda dan negara kami Indonesia dan Israel. Kami berdoa untuk berbagai peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan. Kami berdoa untuk janda-janda dan duda, anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa menyerahkan akan Majelis Sinode Gereja Perki Nederland bersama dengan keluarga, terkhususnya Ibu Pendeta Ida Patinama bersama keluarga Pak Jack, bendahara dan juga Pak Sekretaris, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN, majelis-majelis GPN, fungsionaris, dan seluruh jemaat GPM setempat di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorburg, dan Zwolle. Kami berdoa untuk jemaat GPM Amsterdam Zuidoost yang saat ini sedang sakit dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ade Merpaung, Bapak Andre Saetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Wanda Purba, Ibu Ita Nelwan, Ibu Sinta Sutisna, Bapak dan Ibu Pardede, Ibu Ica Hetari, Bapak Jeffrey Tanahatu, Bapak Will Mostar, Bapak Pendeta Oteruf, Bapak Adrian Sumampau, Mariska, anak dari Ibu Sisa Da Costa dan Bapak Liam. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, pakai makanan, minuman, obat-obatan sebagai sarana untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa dan bersuka cita bersama menyerahkan akan jemaat yang saat ini berulang tahun, Ibu Nina Tirbeni, Bapak Yan Sapuri, Bapak Rohandi Kaligis, Julian Kraus, dan Ibu Tin Titalai, juga saudara-saudara kekasih yang merayakan ulang tahun pernikahannya, Bapak Yan dan Ibu Astrid Sapuri, Bapak Mardi dan Ibu Lia Wetangtera. Bapak dalam surga,
Tuhan sudah mampu menjaga, memberkati mereka dalam tahun-tahun kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Kami serahkan kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka ke dalam tangan tuntunan penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam tahun-tahun sesudahnya mulai di hari ini. Kami berdoa untuk keberangkatan kembali ke Indonesia Mardi dan Lia, Papa Mardi dan Ibu Lia. Terima kasih Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati mereka selama bersama dengan majelis, dengan jemaat Amsterdam Zuidoost, dengan jemaat GPN, dengan jemaat GKIN, dengan jemaat-jemaat di Belanda ini yang mereka layani. Kami sungguh bersuka cita karena hari ini, besok, sebentar nanti mereka akan kembali ke Indonesia, dan kemudian Mardi juga akan kembali lagi ke Belanda untuk menyelesaikan kontrak kerjanya. Kami percaya Tuhan, dan kami melihat bukti nyata betapa Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka dalam pergumulan selama 5 tahun lebih di tempat ini. Kami percaya jika Tuhan mampu menjaga mereka selama ini, maka ketika melangkahkan kaki mereka pulang ke Indonesia, Tuhan pun akan menjaga keluar masuk mereka. Kami menyerahkan akan perjalanan mereka dari Belanda sampai di Kupang, bertemu dengan keluarga dengan tidak satu apapun, tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, menyertai dan melindungi setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang Tuhan akan izinkan mereka lakukan dalam kehidupan tanggung jawab mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini sedang dan akan berlibur. Kami berdoa untuk anak-anak Julian dan Stella Kraus yang akan dibaptis di Maluku di Indonesia pada hari ini. Dalam persiapan baptisan kudus dan persiapan untuk merayakan bersama dengan keluarga dalam sukacita, kami serahkan pada Tuhan. Bapa dalam surga, setiap kami yang datang hari ini, kami datang dengan doa-doa pribadi kami yang kami naikkan dalam diam kami untuk Tuhan. Mari Tuhan dengarkanlah doa-doa kami. Berikan kami kesabaran untuk menanti-nantikan jawaban Tuhan atas pergumulan doa kami terkhususnya. Hamba berdoa untuk majelis dan pengurus dari GPM Gemeente Amsterdam Zuidoost dengan seluruh rencana yang akan mereka lakukan. Tuhan berkati dan Tuhan sempurnakan, supaya semua rencana-rencana yang mereka lakukan itu mendatangkan pertumbuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Ya Allah yang kekal kudus, terima kasih untuk setiap kami yang boleh melayani di hari ini. Pemain musik, petugas bimer, majelis yang bertugas, kantoria, vokal grup yang melayani di hari ini, dengan seluruh pelayanan yang kami lakukan untuk memberikan ibadah yang terbaik ini bagi Tuhan. Tuhan, perhitungkanlah pelayanan kami supaya menjadi berkat yang turun dalam kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami ya Allah, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Karena Engkau Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Sambil mengingat firman Tuhan, kita akan membaca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 2. Persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja lu dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat sekalian, marilah kita doakan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu penutup bagi kita di hari ini dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juru selamatku di tempat berbunga dan berair sejuk, yang bermana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan ikut
Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, verheft uw harten tot de Heer. En ontvang nu de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheven zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Laten wij stil gebed. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat memasuki minggu yang baru dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Mededeling voor vandaag. Pengumuman. Atas nama Majelis dan Jemaat Gereja PKI Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Jansen Sartian yang telah memimpin ibadah ini. Kepada Bapak, jangan bosan-bosan ya Ibu Debbie ya. Kami mau lihat nih rosternya gimana untuk tahun ini. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Madi Kale atas iringan musiknya, tim kantoria dan vokal grup dari Gereja PKI Nederland Amsterdam Zuidoost. Kami juga mengucapkan untuk Bapak Mardi dan Ibu Lia, selamat jalan dalam kembalinya ke Indonesia. Dan untuk Bapak Mardi, nanti cepat kembali ya, kita perlu nih. Kebaktian Minggu 21 Juli 2024 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi dan dimulai pukul 9.30 di Gereja Dries-Romer Rijksbos di tempat ini. Kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu 7 Juni eksklusif yang dikirim melalui PIN adalah kantong biru 104,50 euro, kantong merah 114,50 euro, total 219 euro. De Evangelische Luthers Gemeente en PGZO akan kembali mengadakan aksi dana di bulan Juni berupa pengumpulan toilet artikel yang akan disumbangkan kepada proyek kerjasama Stafverder, de Nieuwe Stad, Open Huis en Jeannette Nulhuis. Kontakpersoon adalah Ibu Afi Saitapi. Gereja PKI Nederland Zuidoost seperti dari bulan April telah mengadakan kerjasama dengan program Biro Amsterdam Zuidoost, een onderdeel van de gemeente, yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Jumat dari pukul 5 sampai 19.30 di dalam untuk menikmati masakan Indonesia untuk penduduk setempat dan juga untuk teman-teman kita dari PERKI. Ada dua aanvullende informatie. Afgelopen donderdag is er al gecalculeerd dat de aanvraag door de gemeente, de aanvraag voor de koor om te repeteren in buurthuis Schijn onder leiding van Ibu Buffoni de Vogel gaat plaatsvinden per woensdag 4 september. Dus voor iedereen yang akan mau masuk koor bisa melaporkan dirinya kepada Ibu Foni dan alle activiteiten zijn gewoon vrijgesteld van verplichtingen door de gemeente. Met andere woorden, we hoeven niks
te betalen. En ook goed nieuws is het namelijk dat wij ook vanaf afgelopen week hebben wij ook een grote zaal gekregen in het buurthuis Zuidoost untuk ibu-ibu yang masih senang untuk belajar dansa, belajar poco-poco. Ini kebetulan ada Bapak Yance nih yang akan meneruskan aktivitas ini. Jadi jika ada yang ingin sekali untuk hadir, kami telah mendapatkan 2 tempat, satu untuk koor hari Rabu, satu tempat lagi untuk berekreasi, beraktivitas bersama-sama. Tuhan memberkati, seperti Ibu Dewi bilang, kita selalu berterima kasih, Tuhan memberkati bahwa hal-hal ini juga mendapat bantuan dari External Bureau onder de gemeente. Atas nama Gereja PKI Nederland Zuidoost, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beramat tamah untuk sementara. Terima kasih.